Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali saya Emir Syahpurba dapat kembali di hadapan Anda dalam program Sapa Sumut. Sapa Sumut hari ini kita akan membahas klub sepak bola kebanggaan warga Kota Medan yang saat ini tengah berjuang agar tidak terjun terlalu dalam ke jurang degradasi. Sudah bersama kita di studio Bang Agus Haidir selaku pengamat sepak bola dan juga wartawan senior di bidang olahraga. Baik, apa kabar Bang? Baik. Baik, terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV hari ini. Dan berbicara mengenai PSMS nih Bang, beberapa hari lalu PSMS menang 2-0 melawan Sriwijaya FC, tapi sayangnya pertemuan kemarin itu merupakan sebuah upaya agar PSMS ini tidak jatuh terlalu dalam ke jurang degradasi. Dan lantas bagaimana menurut Abang kedua klub sepak bola ini, terkhusus PSMS? Sriwijaya dan PSMS ini dua nama besar ya di dalam kancah sepak bola nasional kita. Pernah bertemu di final Liga Indonesia. Nah, mereka. Tapi sekarang dua-duanya terpuruk dan dua-duanya mengalami persoalan yang sama kalau aku kira ya. Finansial. Yang lebih parah sekarang itu adalah Sriwijaya sebenarnya. Sriwijaya itu kemarin ketika melawan PSMS di Lubuk Pakam, Stadion Barudin Siregar, itu hanya membawa serta 16 pemain. Jadi mereka bermain 11 orang, cadangannya cuma 4. Jadi sangat kurang sebenarnya. Kenapa? Karena dengar-dengar ini gaji mereka tidak dibayar udah berapa lama. PSMS untungnya tidak punya persoalan yang seperti ini sekarang ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya iya, tapi yang sekarang itu tidak terdengar. Apakah memang ada atau tidak? Mungkin ada, tapi tidak terblow up. Ya, secara manajemen setidaknya sampai sekarang, sampai detik ini, sampai pertandingan pertama di babak playoff itu PSMS secara finansial cukup aman gitu kalau menurut. Meskipun kedua klub ini sempat bertemu pada tahun 2007 ya, sih. 2007. Lama sekali itu. Udah berapa? Final ya? Final Liga Indonesia dan sayangnya PSMS kalah tuh atau itu. Baik. Lalu pandangan Abang sendiri bagaimana penilaian Abang terhadap performa PSMS terkhusus pada musim ini, sepanjang musim ini? PSMS fluktuatif ya sepanjang tahun musim ini. Sudah sangat dekat dengan babak 8 besar kemarin. Andai saja kemarin itu dalam sisa pertandingan itu PSMS dapat 5 poin saja lagi, itu lolos ke babak 8 besar. Karena memang beda cukup hanya beberapa poin saja. Hanya beberapa poin saja. Iya, tapi akhirnya perkiraan itu meleset semua. Di kandang kalah, ya, 2 kali tuh, satu seri, 1 kalah. Kemudian main terakhir lawan PSPS Pekanbaru, di Pekanbaru kalah juga. Nah, akhirnya yang sudah di depan mata itu kesempatan sirna gitu. Karena apa? Karena permainan fluktuatif, tidak stabil. Kadang bagus sekali, kadang jelek sekali. Ketika justru melawan klub-klub yang notabene di bawahnya, dia bermainnya jelek, gitu. Ya, aku kira karena tidak stabil, inkonsistensi itu penyebabnya. Baik, untuk faktor utamanya apa yang menyebabkan hal itu terjadi, Bang, terkait dengan fluktuatif itu tadi? Ada beberapa hal ya. Mungkin yang pertama itu pemain inti yang beberapa cedera itu, misalnya Sebastian Antik itu seorang yang sangat diandalkan di lini belakang PSMS tapi kena ACL. Walaupun tidak ACL yang sangat parah ya, kabarnya dia sudah kembali berlatih sekarang, tapi ketiadaan Antik di lini belakang PSMS itu ternyata sangat memberi pengaruh yang sangat besar. Jadi beberapa gol PSMS yang kalau dalam pandanganku itu yang selalu aku sampaikan ke kawan-kawan, kadang-kadang lucu-lucu tuh ya, seperti gol terakhir lawan PSPS kan, dari samping tuh dilempar tuh, seperti lemparan Arhan tangkap lepas kan, seperti itu. Itu kenapa? Karena tidak ada seorang pemain tinggi besar di jantung pertahanan yang bisa membuang bola seperti itu. Inkonsistensinya mungkin karena salah satunya karena pemainnya tidak lengkap gitu. Banyak pemain yang cedera, kemudian kartu kuning, kartu merah, itu selalu pelatih PSMS itu, Neil Maizar itu tidak pernah bisa menurunkan pemain-pemain utamanya secara full gitu. Jarang sekali bisa. Baik. Kalau dari strategi sendiri, bagaimana yang Abang lihat terkhusus pada
pertandingan terakhir untuk memperebutkan 8 besar kemarin dengan PSPS. Iya, melawan PS kemarin ya, mainnya kan di Stadion Kaharudin Sregar Pekanbaru ya. Secara umum permainan PSMS di situ bagus, secara umum bagus. Hanya saja memang ketika itu kalau kita bilang ya, para penonton bola bilang bola-bola nasibnya nggak bagus gitu. Ada beberapa peluang yang hampir 80% harusnya gol, ternyata tidak gol. Malah golnya seperti itu, gol kebobolan PSMS. Pekanbaru tidak terlalu banyak menyerang waktu itu. Jadi secara umum strategi yang diturunkan Neil Maizar ya disesuaikan dengan kapasitas pemainnya. Ya pemainnya seperti itu, levelnya seperti itu. Kalau menurutku apa yang diturunkan oleh Neil Maizar sudah maksimal. Kalau dari yang Abang katakan sebelumnya dari segi pertahanan sendiri kurang, lantas bagaimana dari tim-tim penyerang yang ada di PSMS? Ya, hampir sama sih sebenarnya ya. Kalau di belakang itu tidak ada siapa namanya Irwanto Bajo, tidak ada, beberapa kali tidak ada pertandingan, kemudian Antik tidak ada. Ya di lini tengah juga seperti itu. Ketika melawan PSPS, kita kehilangan Rahmat Hidayat, kapten dan sekaligus juga motor di lini tengah. Itu tidak bermain Rahmat Hidayat. Di depan juga Junior Cabral itu di beberapa pertandingan terakhir justru ketika dia sangat dibutuhkan dia drop gitu. Tidak seperti sebelumnya ketika dia mencetak beberapa gol secara berturut-turut dalam beberapa pertandingan, kan itu lagi tinggi-tingginya tuh lagi. Tapi ketika sangat dibutuhkan 2 pertandingan terakhir yang sangat krusial, dia justru tidak bisa berbuat banyak gitu. Malah seperti itu yang terjadi ya, Iya. Bang. Baik. Itu tadi kita berbicara soal performa dan juga pemain. Lantas bagaimana keseriusan dari manajemen PSMS itu sendiri? Keseriusan, kalau bicara keseriusan, aku kira sampai sejauh ini masih serius ya. Terlepas dari adanya rumor-rumor bahwa ini nanti akan menjadi musim terakhir bagi manajemen yang sekarang, tapi dan ada wacana akan menjual PSMS dan sebagainya. Tapi setidaknya sampai sejauh ini, ya dibandingkan ya, aku pengalaman di meliput PSMS bertahun-tahun ya, dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya, ini agak lebih lumayan kalau menurut. Lebih lumayan. Manajemen bertanggung jawab secara gaji, kemudian fasilitas, semua diberi. Tidak ada pemain yang sampai speak up keluar. Pemain PSMS ini kan apa ya, kalau dibilang nggak malu-malu. Jadi kalau memang ada yang kurang, mereka speak up terus. Speak up ya, Bang. Khas orang Medan sekali. Khas orang Medan. Jadi nggak ada sembunyi-sembunyi gitu. Jadi kalau memang ada masalah gitu ya, ada masalah di PSMS, itu pasti mereka speak up. Nah ini sejauh ini kan nggak ada. Ya paling kemarin katanya gaji itu tertunda gitu. Tapi memang kalau dari rule manajerial itu memang secara kontrak kan, kalau kontrak sepak bola ini kontrak 1 tahun katanya kan, dalam klausulnya itu kan kontrak 1 tahun. Kontrak 1 tahun dalam sepak bola bukan berarti 12 bulan, enggak. Tapi 1 tahun itu artinya 1 musim. Tergantung musimnya berapa panjang. Berapa lama. Berapa panjang. Kalau musimnya 8 bulan ya 8 bulan, kalau 9 bulan ya 9 bulan. Nah, kemarin itu kan barangkali ya kita tidak melihat klausulnya itu secara lengkap. Nah, apakah kemarin itu hitungan 1 bulan itu sampai babak penyisian berakhir, atau setelah babak penyisian berakhir, playoff ke Liga 1 atau playoff degradasi, ini masih ada perjanjian itu kita belum tahu. Nah, di masa peralihan ini, nah itulah mungkin ada terjadi salah hitung-hitungan mereka lah, bagaimana, apakah membayar gaji atau itu saja. Tapi sepanjang musim, setidaknya sampai sekarang itu tidak ada riak-riak yang berarti. Jadi kalau ditanya soal keseriusan, aku kira manajemen cukup serius ya di tahun ini untuk menuju Liga 1 kemarin. Nah, tapi akhirnya tidak tercapai, ya apa boleh buat gitu. Baik, berbicara mengenai manajemen nih Bang, lantas dalam kondisi seperti ini saat ini PSMS kan terancam ya. Yeah. Jika tidak lolos dalam
playoff degradasi maka turun liga. Liga 3. Lantas dari manajemen sendiri, menurut Abang bagaimana langkah-langkah yang mereka lakukan seperti itu? Untuk menghindari degradasi mereka melakukan segala daya upaya untuk agar tidak jatuh ke Liga 3. Karena kalau udah jatuh ke Liga 3, ini berat sekali nih. Cukup sulit ya, Bang? Berarti untuk naik kembali. Bukan hanya cukup sulit untuk naik kembali, tapi cukup sulit untuk mendapatkan sponsorship. Gitu ya. Kalau untuk di Liga 3, ada berapa banyak misalnya perusahaan yang mau mensponsori klub Liga 3. Kita bukan di Inggris, bukan di Spanyol. Kalau di Spanyol, klub-klub Liga 3 kayak Blackpool apa dan sebagainya itu sponsornya keren loh. Tapi mereka Liga 3. Tapi kalau Liga 3 di Indonesia itu kan kalau diistilahkan gampangnya itu kayak seperti Liga antar kampung ya. Malah istilahnya tarkam. Ya, istilahnya antar kampung. Walaupun tidak seperti itu ya. Tapi secara kualitas, secara level itu Liga 2 dan Liga 3 itu jauh sekali bedanya sama Liga 1. Jadi ketika tim Liga 1 aja sulit dapat sponsor, apalagi Liga 3 kan seperti itu. Nah, makanya diusahakan sekuat-kuatnya agar jangan sampai jatuh ke Liga 1. Sayangnya kemarin ya, kita berharap ketika PSMS ini akan bermain di playoff menuju Liga 3 ya, atau bertahan di Liga 2, sayangnya itu tidak ada penambahan pemain. Jadi kemarin itu berharap ya, supporter juga berharap setidaknya adalah tambahan pemain untuk memperkuat, untuk menambal lini-lini yang dinilai lemah selama ini. Tapi ternyata nggak ada. PSMS tetap bertahan dengan pemainnya yang ada sekarang. Seperti itu. Malah ada pemain yang beberapa yang dicoret ya, yang dianggap tidak perform gitu dicoret, tapi tidak ada penambahan yang baru. Gitu. Dan berbicara tentang pemain, Bang, untuk mental pemain sendiri, terlebih saat ini posisi PSMS Medan terancam. Lantas, apakah mental mereka itu akan mempengaruhi ataupun pastinya mempengaruhi kualitas mereka di lapangan? Tapi kita tahan dulu jawabannya, kita akan memasuki komersial break berikut ini. Masih bersama saya, Emir Syahpurba dalam Sapa Sumut. Kembali kita berbicara mengenai hal tadi, Bang, mengenai mentalitas para pemain, terkhusus pada saat ini posisi PSMS yang terancam. Bagaimana pandangan Abang terkait hal itu? Iya, untungnya ya, itu kan saya bukan dengan kalimat untungnya. Untungnya PSMS itu menang kemarin. Lawan Sriwijaya 2-0. Nah, artinya mental yang sempat down, itu kan pasti down lah. Sudah sedikit lagi mau masuk ke Liga 2 atau tertahan di beberapa pertandingan, kalah lawan PSPS dan akhirnya gagal kan. Nah, untungnya kemarin menang lawan Sriwijaya dengan permainan yang lumayan dan gol 2-0 juga kan. Nah, untungnya sekarang itu mentalnya agak sedikit naik ya. PSMS itu sekarang peringkat 1 dan 2 kompetitornya Nusantara FC dan Persikota kemarin. Persikota kalah, Nusantara menang cuma 1-0. PSMS di atas sekarang. Nah, dengan walaupun nilainya sama ya sama Nusantara, tapi ya secara umum sepertinya mentalnya ini lumayan naik. Ada semangat sekarang untuk ya paling tidak lolos lah dari degradasi. Baik, mengenai mentalitas ini juga berkaitan dengan supporter nih, Bang. Ya. Karena supporter Medan ini atau PSMS ini cukup menarik untuk kita bahas ya. Lalu seberapa besar pengaruh faktor eksternal seperti tekanan dari supporter ataupun harapan dari supporter PSMS itu sendiri? Ya, supporter sekarang kalau dibilang ya, mereka paham situasi. Supporter PSMS ini semuanya ya ada PFC, ada PSMS Fans Club dan sebagainya ya. Mereka paham situasi, bahwa di dalam situasi sekarang, mereka tidak mau melakukan tindakan-tindakan yang bisa saja jadi blunder bagi PSMS gitu. Jadi mereka sekarang justru bersatu, bagaimana ya supaya paling tidak PSMS ini lolos dulu lah, jangan diganggu-ganggu dulu gitu. Jadi kalau ada perkara non teknis seperti PSMS mau dijual dan sebagainya gitu kan,
Nah, itu nantilah dulu. Yang penting mereka menyemangati pemain. Itu bisa kita lihat dari kedatangan mereka ke stadion ya. Itu perbedaannya. Karena uniknya itu lawan Sriwijaya ini berdekatan ya. Pertandingan terakhir melawan Sriwijaya, kemudian pertandingan pertama playoff degradasi juga melawan Sriwijaya. Ketika pertandingan terakhir penyisihan melawan Sriwijaya itu Stadion Baharudin Siregar kosong, gak ada yang nonton. Paling mungkin kalau 1.000-2.000 lah. Bisa dihitung lah. Bisa dihitung. Tanda kutip ya. Iya, lebih banyak kosongnya daripada terisinya. Tapi ketika di playoff, nah itu sudah mulai kelihatan ramai lagi, walaupun tidak seramai ketika sebelumnya ya. Sudah mulai ramai lagi. Artinya apa? Mereka masih memberikan dukungan besar untuk PSMS ini. Paling enggak jangan sampailah jatuh ke Liga 3 gitu. Kalau dari kondisi finansial sendiri tuh menurut Abang bagaimana sebagai faktor eksternal mempengaruhi PSMS sendiri? Finansial PSMS ya seperti saya sampaikan di awal tadi ya, sampai sejauh ini kan tidak ada persoalan yang terangkat ke atas ya. Apakah memang ada riak-riak di dalam, kita tidak tahu karena kita tidak masuk ke dalamnya. Nah, bahwa ke depan ada wacana ini mau dijual itu urusan nanti ya. Tapi paling tidak sampai sekarang itu hal-hal yang di masa lalu itu jadi kabar sehari-hari lah, bisa kita bilang ya, bahwa pemain belum digaji, pemain tidak makan, bahkan dulu ada tuh pemainnya di PSM itu kan punya dapur tuh ya. Dulu masih di Kebun Bunga itu mesnya, ada punya dapur. Jadi pernah suatu ketika itu dapur itu nggak ngebul asapnya, nggak ada masak. Para koki di PSMS itu nggak masak gitu. Ya kan nggak ada uang gitu loh. Tapi sampai sekarang ini tidak ada persoalan bahwa mereka menginap di penginapan di hotel itu tidak ada masalah soal penginapan, tidak ada masalah soal gym, transportasi dan sebagainya, aman. Baik. Lalu dalam kompetisi sendiri, apakah Abang pernah melihat hal-hal yang mempersulit PSMS seperti regulasi ataupun wasit yang mempengaruhi perjalanan PSMS Medan? Enggak sih, kalau menurutku ya walaupun kita tahulah kualitas wasit ya. Sekarang Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI kan memang sedang mencoba membenahi itu ya perwasitan. Jadi ketika level wasit Liga 1 aja tanda kutip seperti itu, apalagi Liga 2 gitu ya. Jadi kita sebenarnya tidak bisa berharap banyak terhadap wasit. Wasit mau memimpin pertandingan seperti Pierluigi Collina kan nggak mungkin ya kan. Jadi levelnya ada. Tapi setidaknya sampai sejauh ini tidak ada hal-hal yang benar-benar merugikan PSMS secara ini. Tidak ada keputusan-keputusan yang sangat-sangat ajaib. Begitu juga regulasi dari PSSI ya, dari Badan Liga itu, ya semuanya masih berjalan lancar on the track. Sebagai pengamat sepak bola nih Bang, apakah Abang optimis ke PSMS Medan ini dapat terus berada di Liga 2? Atau mempertahankan posisi di Liga 2? Ya ada optimisme, ada harapan gitu ya. Jadi kalau optimisme itu kita lihat dulu bagaimana kekuatan para kompetitor di sini. Karena di playoff Liga 2 mau ke Liga 3 ini itu kan dibagi menjadi 3 grup ya, 3 grup. Masing-masing grup itu nanti 2 yang teratas itu lolos ya, tidak terdegradasi. 2 yang terbawah itu degradasi. 2 yang terbawah itu degradasi, kecuali di grup yang lain itu yang ada 5 klub, isinya 5 klub. Kalau di PSMS ini kan grup ini dia 4 klub. Jadi yang 5 klub itu nanti ada playoff-nya lagi. Nah, di grupnya PSMS ini satu grup dengan Sriwijaya dan Persikota Tangerang. Jadi dua-dua ini sudah pernah dikalahkan oleh PSMS. Jadi secara head to head sepanjang musim kemarin PSMS ini lebih baik dari mereka. Dan untungnya mereka tidak melakukan lagi-lagi untungnya juga benar. Jadi mereka tidak melakukan pembaruan skuad. Jadi skuadnya itu doang ya. Jadi seharusnya PSMS bisa di atas kertas itu PSMS bisa menang. Karena udah tahu permasalahannya di mana. Karena sudah tahu. Nah, ini sekarang yang menjadi sorotan ini adalah Nusantara United FC. Itu dari grup sebelah ya. Mereka tidak bagus-bagus amat sebenarnya. Mereka dari masuk ke
ke playoff ini karena berada di peringkat 5. Ya lebih buruk satu strip lah dari PSMS ya. Kemarin mereka menang lawan Persikota. Aku kebetulan melihat pertandingannya sedikit, nggak terlalu banyak karena agak telat ya, karena aku lihat di babak kedua. Ya 11-12 lah sama Persikota, sama Sriwijaya. Harusnya juga bisa menang. Jadi optimisme dan harapan ini sejalan sekarang. PSMS bertahan. Jika memang nanti nasib mengatakan PSMS harus berada di Liga 3, Ya. Menurut pandangan Abang bagaimana nasib para pemain yang ada di klub PSMS itu? Ini jangankan Liga 3 ya, di Liga 2 saja nanti ya ke depan mereka nggak tahu. Karena di PSMS ini mereka klausul kontraknya itu 1 tahun. Nggak ada yang 2 tahun seingatku. Jadi mereka hanya 2 tahun, artinya 1 musim kompetisi. Setelah musim kompetisi ini berakhir, ya selesai gitu. Apakah mereka akan dikontrak lagi atau tidak, itu tidak tahu. Kalau tetap bertahan di Liga 2, mungkin saja dikontrak lagi. Kalau di Liga 3 jatuh, hampir pasti tidak. Mungkin 100% aku bisa katakan tidak. Kenapa? Karena Liga 1 itu kan, Liga 3 itu kan ya levelnya di bawah. Sementara mereka dari sisi harga, itu level mereka level harga Liga 2. Nggak mungkin pemain Liga 2 dikontrak untuk bermain di Liga 3. Liga 3. Kecuali memang manajemen yang baru nanti nggak peduli mau jatuh di Liga 3 atau berhenti di Liga 2. Mereka beyond ke depan visi dan misinya. Ya nggak apa-apa jatuh. Kita kontrak pemain-pemain mahal, pemain bagus supaya bisa cepat naik gitu. Jadi pemain dengan harga mahal dikontrak untuk bermain di Liga 3 gitu misalnya. Ya kita nggak tahu apakah seperti itu. Tapi kalau normal-normal saja, itu rasanya nggak mungkin pemain dengan level Liga 2 bermain di Liga 3. Pasti mereka cari pemain baru gitu loh. Pemain-pemain muda, misalnya pemain-pemain yang mereka seleksi dari klub-klub lokal. Ya. Mungkin seperti itu. Nah, bukan hanya PSMS Medan yang pernah ataupun terancam akan terdegradasi, bahkan klub-klub besar juga pernah. Oh, iya. Lalu pembelajaran seperti apa yang seharusnya bisa kita ambil dari klub-klub besar yang pernah terancam akan terdegradasi? Ya, terutama manajemen ya. Manajemen tim itu harus betul-betul profesional, harus betul-betul solid gitu. Jangan seperti kalau kita bilang tetangga kita lah sebelah PSDS di Liserdang misalnya, ketika sudah jatuh itu tidak ada lagi yang peduli gitu. Tapi kalau manajemen itu tetap bagus, tetap solid, malah semakin profesional, itu percaya pasti akan naik gitu. Contohnya siapa ya? Juve misalnya, Juventus ya. Atau enggak lah, Juventus itu different case ya. Dia Calciopoli, kemudian pemain kelas dunia nomor 1, level 1 ya, grade 1, tier 1 mereka itu sebagian besar nggak pindah. Del Piero misalnya, Nedved dan Buffon itu nggak pindah. Ya mereka pemain seperti itu bermain di Serie B ya kan sangat luar biasa jadinya kan. Katakanlah Leicester City, lebih gampang. Leicester City itu masuk Liga Inggris itu seperti orang masuk ke supermarket, masuk keluar gitu kan. Relatif ya. Iya, relatif. Jadi tahun lalu mereka juara Championship, sekarang mereka di Premier League, tapi papan bawah sekarang, terancam lagi degradasi. Nanti tahun depan bisa jadi mereka juara lagi. Itu kenapa? Karena manajemen mereka sangat bagus, pandai mengelola pemain gitu ya. Jadi pemain-pemain yang ada ini mereka kelola siapa yang pantas bermain sini, siapa yang enggak gitu. Ya seperti itu. Baik. Jika memang nanti PSMS Medan berhasil atau mungkin bangkit lagi untuk bermain di Liga Indonesia, langkah apa yang seharusnya mereka ambil untuk menjadi kekuatan sepak bola di tanah air? Ya satu, manajemen itu harus membentuk tim yang betul-betul pantas untuk bermain di sana. PSMS itu kan pernah pengalaman PSMS itu dalam 2 dekade terakhir itu 3 kali degradasi. 3 kali degradasi, turun, tapi naiknya lama, nggak kayak Leicester tadi kan. Nah, ketika sudah naik ke Liga 1 kembali, itu pelajaran yang dipetik dari degradasi sebelumnya itu tidak ada gitu. Jadi tetap saja dengan pemain-pemain yang seadanya. Sementara di Liga 1 sekarang itu tidak bisa seperti itu. Liga 1 ini sekarang
klub-klub itu berlomba-lomba untuk membuat timnya itu menjadi apa ya kalau dibilang ya, tim-tim bertabur bintang. Persib misalnya dengan berapa pemain asingnya Persib gitu. Nah, andai kata PSMS masuk, ini kan pasti nggak masuk ya. Andai kata PSMS masuk, tapi tetap mempertahankan pemain ini, itu sampai kapanpun itu nggak akan bisa bersaing gitu. Artinya kuncinya bukan hanya di pemain, tapi juga di manajemen ya, betul-betul. Pasti manajemen, karena pemain itu kan hanya mengikuti kan. Jadi mereka dengan kapasitas pemain seperti ini, dia pantas nggak bermain di Liga 1, kan ada pantas-pantasnya. Ada pemain yang pantas untuk Liga 1, ada pemain yang pantas untuk Liga 2. Ketika dia ini misalnya ini, kadang banyak juga nih ya suara-suara bilang, oh dia kan sudah berjasa menaikkan tim ini dari Liga 2 ke Liga 1. Kenapa dia dibuang? Gitu kan seperti itu. Tentunya kita berharap PSMS ini dapat kembali bersinar seperti sebelumnya, Bang ya, dan berjaya dan menjadi kekuatan sepak bola di tanah air. Setidaknya bertahan dulu lah. Baik, itu tadi bincang-bincang kita bersama pengamat sepak bola Bang Agus Haidir. Terima kasih banyak kami ucapkan telah bersedia untuk hadir di studio Kompas TV pada hari ini, dan terima kasih saudara sudah menyaksikan Sapa Sumut pada hari ini. Tentunya tetap saksikan rangkaian program di Kompas TV, independen, terpercaya.